Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk bareng sejenak setengah jam ke depan insyaallah sampai jam 9:15. Tidak begitu lama insyaallah. Sejenak akan kami teruskan pembahasan yang tadi kami sampaikan tentang pentingnya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kami sampaikan bahwa hidup manusia di dunia penuh dengan dosa. Banyak sekali dosa dan maksiat yang dilakukan oleh Bani Adam. Di antara haditsnya Nabi menyebutkan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti banyak salah. Khata' dengan wazan fa'al. Banyak salah. Bukan hanya khata'a satu salah, tapi khata' banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memohon maaf, memohon ampun agar diampuni dosa-dosa kita dengan kita beristighfar dan bertaubat kepadanya. Telah kami sampaikan juga hadits qudsi riwayat Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap kalian, semua kalian, tukhti'un, berbuat salah, berbuat dosa dan maksiat, bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Itulah manusia. Berbuat dosa, berbuat maksiat di waktu pagi, siang, sore, malam pun mereka melakukan dosa. Tetapi alhamdulillah Allah membuka pintu untuk kita beristighfar padanya. Allah berfirman, fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kalian kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini kesempatan bagi kita ya kaum muslimin, untuk supaya dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni, dengan cara kita memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan, mengapa manusia banyak dosa? Mengapa manusia banyak dosa? Yang pertama, adanya faktor dari dalam diri kita masing-masing, faktor internal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memang aslinya suka berbuat dosa, aslinya suka berbuat zalim. Itu aslinya, hukum asalnya manusia itu. Disebutkan dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula.
Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang zalim. Zalim itu wazan fa'ul, yang memiliki makna sering, makna yang menunjukkan kepada banyak. Zalim, banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat menyakiti, banyak berbuat ingkar. Itu manusia jahula dan sangat bodoh, karena memang lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Hadirin yang mendekatkan, itu aslinya kita. Walhamdulillah, dalam syariat kita ada istighfar dan ada taubat, agar supaya dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni. Ada syariat istighfar dan syariat bertaubat. Ada pintu di sana yang terbuka sampai terbitnya matahari dari arah barat. Pintu tersebut dengan disebut babut taubah, pintu untuk taubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita ya kaum muslimin, tanpa terkecuali, sampai pun Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam, di dalamnya itu ada dua seruan, fujuraha wa taqwaha. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami masukkan ke dalam jiwa-jiwa setiap manusia fujuraha. Apa itu fujur? Fajir, gemar dengan maksiat, suka dengan dosa. Wa taqwaha, dan juga ada ajakan takwa. Para ulama menyebutkan, didahulukan kalimat fujurnya, baru kemudian disebut takwanya, karena dominasi dalam hati kita adalah fujurnya, bukan takwanya. Untuk bisa bertakwa harus ada ilmu, ilmu agama yang melahirkan iman. Iman itu mendorong amal. Misal, kita punya ilmu agama, di antaranya adalah salat tarawih memiliki keutamaan jika dilakukan dengan berjamaah, ditulis seperti orang salat malam semalam suntuk. Ini ilmu. Man qama mal imami hatta yansarif kana ka qiyami lailatin. Atau fi ma'nah, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, ini sampai witir, maka ditulis bagi dia pahala seperti orang salat semalam suntuk. Ini ilmu. Kita imani dalam hati, maka iman ini yang didasari dengan ilmu mendorong kita untuk mengamalkannya. Amalan ini adalah takwa. Alhamdulillah, Allah berikan itu kepada kita. Barusan kita menyelesaikan salat tarawih dengan berjamaah. Kebanyakan orang tidak memiliki ilmu agama, jahul, sangat bodoh, sehingga imannya sangat lemah, sehingga beramal untuk bertakwa sangat lemah. Dan mayoritas manusia zalim, jahul, fujur, pendosa, maksiat, pelaku kriminal, pelaku keburukan, kemungkaran. Itulah manusia. Karena dia kaum muslimin, penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam beberapa kali talim kita di bulan-bulan yang lalu, Nabi menyebutkan awal ma tud'a yaumal qiyamati Adam. Manusia yang akan dipanggil pertama kali kelak di akhirat adalah Adam. Tahu Adam? Dari mana Adam? Bapak Adam dari mana? Nabi Adam. Nah, bukan Bapak Adam, Nabi Adam. Bapak kita semuanya. Yang pertama kali dipanggil adalah Nabi Adam. Fatatara lahu dzurriyyatahu, kemudian diperlihatkan keturunannya manusia, dan kita di tengah-tengah kerumunan manusia dari semenjak awal sampai manusia terakhir ada di tempat itu. Kemudian Allah katakan kepada Adam, akhrij min dzurriyyatika baitan ila jahannam. Wahai Adam, pisahkan orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam jahannam. Adam bertanya, berapa yang harus aku
keluarkan, aku pisahkan dari dari anak keturunanku. Allah sebutkan dalam dua redaksi. Yang pertama, fi kulli alfin tis'atan wa tis'in wa tis'mi'ah bi'tan ila jahannam. Pada setiap hitungan 1000 orang, 999 dilemparkan ke dalam neraka, hanya satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Redaksi yang satunya, riwayat yang lainnya menyebutkan fi kulli mi'atin min kulli mi'atin, dari setiap 100 orang, tis'atun tis'in bi'tan ila jahannam, 99 dilemparkan ke dalam jahannam, hanya satu dimasukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Jawabannya karena hati manusia lebih dominan kepada maksiat dan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammartum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia lebih suka memerintahkan kepada kejelekan. Kita mengkhawatirkan diri kita bagian dari ini. Bisikan maksiat, bisikan perzinaan, bisikan melakukan pencurian, haus dengan harta benda, ingin itu terus. Wal'iyadu billah. Syaitan, faktor yang kedua. Kalau tadi faktor internal, faktor yang kedua adalah eksternal. Syaitan dari bangsa jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu bahasa Arab yang disebut dengan bahasa Indonesia setan. Tapi cenderung kalau setan itu pocong, genderuwo, kuntilanak. Setan Pak niki Pak. Padahal setan itu manusia juga termasuk setan. Bahasa Arabnya syaitan. Siapa mereka? Mereka yang mengikuti perintahnya iblis. Itu adalah syaitan. Disebutkan dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Syaitan dari bangsa jin dan manusia. Pelaku kemaksiatan itu adalah syaitan. Kalau bangsa jin membisiki dalam hati kita, yuwaswisu fi sudurin nas, menghasut, menipu, membisiki, membuat was-was, mengajak dalam hati. Terus syaitan dari manusia berlenggak-lenggok di depan kita, menari, mengajak, ayo rasakan ini, ayo cicipi ini, ayo lakukan ini. Syaitan dari manusia menawari, sehingga betul-betul kita ini kalau tidak pandai-pandai dalam menghadapi iblis dan bala tentaranya, terhasut kita. Wal'iyadu billah. Sudah hawa nafsu itu ada pada kita. Kalau Nabi ada kejadian syakus sadr. Apa itu syakus sadr? Dibelah dadanya dan dibersihkan dari hawa nafsu oleh malaikat Jibril. Ini buat siapa? Saya nggak minum. Bok punya orang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga mari kita memperbanyak istighfar. Kami akan sampaikan beberapa faedah dari istighfar. Yang pertama ya kaum muslimin, istighfar syariat semua nabi. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah istighfar. Kita nukilkan beberapa di antaranya. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Hud ayat yang ketiga, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaknya kalian beristighfar,
mohon ampun kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Dan ayat-ayat yang lain. Hadirin yang berikutnya kita bacakan contoh doa para nabi. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23, di mana Adam dan Hawa mengucapkan doa ini dari semenjak orang tua kita, manusia pertama. Apa ucapannya? Qala, keduanya berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jikalau Engkau tidak berkenan memaafkan kami, wa tarhamna, jikalau Engkau tidak berkenan merahmati kami, menyayangi kami, maka pasti kami menjadi orang yang rugi. Adam. Contoh nabi yang lain, kita bacakan Nabi Nuh. Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin. Ampunilah. Nuh, Rasul pertama. Masya Allah. Yang berikutnya, contoh banyak sekali. Hud menyebutkan, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jikalau engkau tidak jikalau engkau tidak memaafkan aku ya Allah, dan engkau tidak merahmatiku, aku akan menjadi orang yang rugi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering sekali istighfar. Tadi sudah kami sampaikan ta'lim badal asar, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, beliau beristighfar berapa kali? 100 marrah, 100 kali. Wa inni atubu ilallah fil yawm 100 marrah. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu harinya 100 kali. Dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfirullah, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya. Fa inni atubu ilallah fil yawm akthar min 70 marrah. Karena aku bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Penting sekali kalau demikian. Para nabi saja minta maaf, para nabi saja mohon ampun, apalagi kita. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, telah dijamin ampunan bagi beliau dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi beliau tetap beristighfar. Fama balun nahnu, maka bagaimana lagi dengan kita, wahai umat manusia. Hadirin makan. Yang berikutnya, di antara manfaat istighfar yang tadi kami sampaikan adalah diampuninya dosa-dosa kita. Itu sebagaimana tadi kami sampaikan, fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah kalian kepadaku ampunan, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Calon penghuni surga, manusia-manusia, kalau seandainya mereka adalah orang-orang tanpa dosa, maka kita letaknya di mana, Pak? Hah? Kita ini banyak dosa. Kalau masuk surga tanpa dosa, manusia tanpa dosa, kita tidak akan bisa masuk surga. Karena dosa kita teramat banyak. Tetapi alhamdulillah disebutkan dalam surat Ali Imran,
Di antara sifat calon penghuni surga, mereka manusia biasa. Manusia biasa melakukan maksiat dan dosa. Ini bukan melegalkan pembenaran terhadap perbuatan maksiat, bukan. Tetapi di situ ada manfaat yang akan kami sampaikan. Mereka adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakurullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Calon penghuni surga adalah manusia biasa. Siapa mereka? Idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan sebuah keburukan, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakurullaha, segera mereka mengingat Allah, wastaghfaru lidunubihim, dan mereka pun beristighfar, memohon ampun akan dosa-dosa mereka. Ini dia sifat ahlul jannah. Istighfar bagian dari sifat-sifat ahlul jannah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan baru kita ingatkan, walam yusiru ala ma fa'alu. Mereka berbuat dosa kemudian istighfar, dan mereka tidak berkelanjutan melakukan dosa tersebut setelah mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, istighfar itu dalam rangka agar dosa-dosa kita diampuni. Berapapun banyaknya dosa itu, jangan pernah pesimis. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-samaa, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Wahai hamba-hambaku, seandainya dosa kalian tertumpuk sampai ke langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni dosa-dosa itu semuanya, wala ubali, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa-dosa itu. Syaratnya kaum muslimin adalah bertauhid tanpa syirik. Allah menyebutkan dalam hadits qudsi pada kalimat yang setelahnya, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabi maghfiratan." Wahai hambaku, jikalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi atau seberat bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tanpa berbuat syirik apapun, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Dengan bertauhid, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dengan bertauhid dan beristighfar, Allah tidak peduli berapapun banyaknya dosa-dosa kalian, Allah akan ampuni. Istighfar itu adalah kesempatan bagi kita. Hadirin yang kami muliakan, Nabi alaihissalatu wassalam ketika memakamkan salah satu jenazah dari kalangan Ansar, hadits dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa yang diucapkan oleh Nabi ketika berdiri setelah selesai pemakaman? Nabi mengatakan kepada para sahabat yang hadir, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini yang barusan dimakamkan. Syufu barakallahu fikum. Saking pentingnya mohon ampun orang yang sudah meninggal dunia, kita yang masih hidup diperintahkan untuk memohonkan ampun bagi yang sudah meninggal dunia. Karena mereka sudah tidak bisa beristighfar. Mereka sudah tidak bisa beristighfar. Mereka butuh dengan istighfarnya kita. Karena itu kita yang masih diperintahkan, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah istighfar bagi saudara kalian ini. Was'alu lahu tathbita,
dan mohonkanlah dikokohkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu, siapa nabimu, agamamu. Fa innahul an yus'al, karena dia sebentar lagi sekarang ini akan ditanyai oleh malaikat. Hadirin kaum muslimin rahimani, sudah mau habis Pak waktunya. Tidak apa-apa. Hadirin makan, perhatikan, kita sebagai anak diperintahkan mohon ampun bagi diri kita dan bagi siapa? Orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Luar biasa istighfar. Yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal adalah istighfar. Sampai-sampai kita diberi kesempatan oleh Allah memohonkan istighfar kepada semua saudara kita mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia, muslimin wal muslimat. Sebutkan dalam ayat Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa? Ini berbicara tentang sahabat. Yang datang setelah mereka tabi'in. Yang datang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Yang datang setelah mereka sampai hari ini. Kita diperintahkan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam menjelaskan ayat ini, siapapun orangnya yang beriman mendapatkan barokah doanya orang mukmin yang datang setelahnya, walaupun bukan satu zaman, walaupun tidak pernah bertemu, walaupun tidak mengenal, walaupun beda bangsa, beda negara, tetapi dia mukmin, maka dia mendapatkan barokah dari doanya orang yang masih hidup. Apa yang diucapkan? Istighfar, bukan yang lain. Istighfar, bukan yang lain. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya istighfar itu. Hadirin yang melakukan istighfar itu diperintahkan untuk kita melanggengkannya. Sudah kami bacakan hadisnya dalam pertemuan sebelum maghrib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang dia terus menerus beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan 3 keutamaan baginya. Allah akan berikan 3 keutamaan lebih dari yang sebelumnya. Dimaafkan dosanya, diampuni dosanya. Di antaranya, Allah akan jadikan bagi dia seluruh permasalahannya, Allah berikan jalan keluar. Allah berikan solusi dalam setiap problematika kehidupannya dengan dia memperbanyak istighfar. Wa ja'ala min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan pada setiap kesedihannya rasa bahagia setelahnya. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia terus menerus beristighfar, maka Allah akan memberikan padanya rizki yang tidak disangka-sangka. Di antara ayatnya disebutkan adalah ucapan Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Al-ayah disebutkan terusnya. Karena waktunya sudah hampir selesai, kita terjemahkan ini saja. Aku katakan kepada kalian, wahai kaumku, astaghfiru rabbakum, mohon ampun kepada Rabb kalian. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian memohon ampun kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrar, Allah akan turunkan kepada kalian air hujan yang berbarokah. Yumdidkum bi amwal,
dan Allah akan memperbanyak rizki berupa harta dan banin, anak keturunan. Maka kaum muslimin, ketika seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan al-Basri mengeluhkan, hidupku begini, ada yang mengeluhkan, saya miskin, fakir, kurang harta. Datang lagi seorang, ya Syekh, saya orang yang enggak punya anak, mandul. Ya Syekh, saya ini kebunku gersang, tidak kena air hujan. Semua jawabannya sama. Astaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah. Jawabannya sama. Minta ampun kepada Allah. Kemudian Imam Al-Hasan Basri menyebutkan ayat yumdidkum bi amwalin wa banin, yang tadi saya sampaikan di atas ucapannya Nuh alaihi salatu wassalam, setengah jam. Tidak boleh lebih. Boleh Pak, cuman kasihan jenengan, bok sudah ngantuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan besok ba'dal asar, demikian pula pada tarawih, insyaallah kami sampaikan pentingnya zikir kepada Allah dan faedah-faedah zikir kepada Allah. Tafadhalu antum bisa hadirlah. Mudah-mudahan ada buka di sini. Mudah-mudahan. Saya tidak janji karena saya tidak tahu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.